Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Nurul Fazri, NPM 2050257 dari kelas B Prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 dengan materi teori perilaku konsumen pada pertemuan 8 yang diampu oleh Bapak Saiful Al-Mujab, SPD MPD. Yang pertama yaitu ada pendekatan ordinal, bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Tokohnya yaitu ada J. Hicks dan R. J. Allen. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah indifference curve atau IC. IC yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kemudian selanjutnya ada asumsi pendekatan ordinal. Yang pertama yaitu konsumen nasional, yang kedua yaitu konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan kecil besarnya daya guna. Yang ketiga yaitu konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Yang kelima yaitu konsumen konsisten, artinya bila A lebih dipilih daripada B, karena A lebih disukai daripada B dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Dan yang terakhir yaitu berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah maka semakin banyak barang yang dikonsumsi semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Kemudian di sini ada IC atau indifference kurva, yaitu yang pertama turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya antar barang harus terjadi trade off atau saling meniadakan. Kemudian yang kedua cembung ke arah titik origin yang disebabkan oleh adanya MRS atau marginal rate of substitution. MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan satu satuan barang X untuk mendapatkan satu satuan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama. Maka rumusnya yaitu MRS-BA sama dengan MU-A atau MUB sama dengan PA atau PB. Kemudian yang ketiga, tidak saling berpotongan. Hal ini berlaku asas transisi di atas. Masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Kemudian yang terakhir ada kurva IC lebih tinggi, lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah.
Nah, kemudian ada dua contoh kurva indiferen yang ekstrem. Yang pertama ada substitusi sempurna dan yang kedua ada komplementer sempurna. Yang pertama di sini ada substitusi sempurna, yaitu dua barang dengan kurva indiferen berbentuk garis lurus disebut perfect substitutes. Kemudian ada tingkat substitusi marginalnya, yaitu MRS adalah konstan karena kurva IC berbentuk garis lurus. Dan yang kedua ada perfect complements, yaitu dua barang dengan kurva indiferen berbentuk sudut siku-siku seperti pada gambar yang ada di atas. Kemudian di sini ada slope indifference curve atau IC. Slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya. Apabila U sama dengan F, yaitu X, Y, maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut, yaitu turunan totalnya menjadi DU sama dengan DX kurung buka DU per DX tambah DY kurung buka DU per DY, sehingga dapat disederhanakan menjadi DU 0 sama dengan DX MUX tambah DY MUY. Kemudian syarat adanya DU 0 yaitu maka DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi yang merupakan slope dari IC adalah MUX per MUY. Maka dari analisis di atas dapat dirangkum menjadi IC sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau substitusi dengan barang lain, sementara kepuasan tetap dijaga konstan. Marginal Rate of Substitution MRS. Slope IC ini dikenal dengan istilah MRS, yaitu Marginal Rate of Substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan atau digantikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. Maka MRS secara sistematis yaitu MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX per MUY. Maka dengan persamaan di atas, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility sama dengan 0. Misalnya MRS YX sama dengan 2, berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y. Maka nilai MRS akan semakin lama semakin kecil. Kemudian ada batas anggaran atau the budget constraint, yang dimana batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batasan anggaran, yang dimana batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia pada pendapatan. Selanjutnya ada choice set or opportunity set, yang dimana barang real suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Selanjutnya ada batasan anggaran, yang dimana apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli dua jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X titik PX sama dengan Y titik PY, di mana I pendapatan konsumen yaitu X adalah jumlah barang,
X yang dibeli, Y merupakan jumlah barang Y yang dibeli, PX adalah harga barang X, dan PY merupakan harga barang Y. Selain adanya batasan anggaran, di sini juga ada garis anggaran yang dimana atau disebut dengan budget line. Budget line menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan seperti berikut, dengan hasil menjadi PX sama dengan menjadi PY. Ada pula garis anggaran budget line BL, yang dimana keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Di sini ada budget line BL kurvanya, yaitu intercept Y dari BL menunjukkan sejumlah barang Y yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk Y. Maka slope dari persamaan budget line adalah rasio dari harga tersebut, yaitu P sama dengan P per PY. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line, yaitu perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Jika harga X naik, maka BL akan berputar searah jarum jam. Dan jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Kemudian selanjutnya ada perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line, yaitu perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, BL akan bergeser ke kiri, dan jika pendapatan BL semakin besar, maka BL akan bergeser ke kanan seperti kurva pada selanjutnya. Kurva ini menunjukkan perubahan pada pendapatan yang menyebabkan BL menjadi bergeser, yaitu ketika pendapatan naik dan ketika pendapatan turun. Ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference curve atau IC. Persinggungan antara budget line dan IC ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku slope BL sama dengan slope IC, yang dimana MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY.
pada pendekatan matematis. Jika fungsi utilitas U sama dengan f x y dan I sama dengan x, px tambah y, py, maka ditanya kapan kepuasan maksimal tercapai, maka dapat dipakai formula yaitu MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kritik terhadap pendekatan original. Yang pertama yaitu adanya asumsi konvensi dari IC masih diragukan. Yang kedua yaitu tidak menganalisis efek adanya adversity, perilaku masa lampau, past behavior, persediaan, perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi, yaitu demonstrasi efek, dan lain sebagainya. Padahal efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari produsen. Rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Kemudian, kritik terhadap pendekatan ordinal yang terakhir yaitu merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen. Pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah, seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi konstan marginal utility of money. Dari pembahasan materi ini yang terakhir ada keunggulan pendekatan ordinal. Yang pertama yaitu merupakan framework dari teori surplus konsumen atau customer surplus, yang merupakan salah satu alat ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Dan yang kedua yaitu dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi atau dapat digantikan dengan EYX lebih besar dari 0 atau komplement, yaitu EYX lebih kecil dari 0, yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau cross elasticity. Sekian pembahasan materi pertemuan 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.